Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Misteri kematian Brigadir Polisi Yosua Huta Barat ini hampir dapat dipastikan akan segera terungkap. Apakah benar dia mati dalam tembak-menembak, versi Karopenmas Mabes Polri dan Kapolres Metro Jakarta Selatan, atau dia mati setelah lebih dulu disiksa oleh sejumlah orang, baru kemudian ditembak mati, seperti versi pengacara. Saya kira ini semuanya nanti akan menjadi lebih jelas. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan siap membantu pelaksanaan otopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua sebagaimana diminta oleh tim pengacara dan keluarga Yosua. Ini kan sebelumnya mereka keluarga Yosua ini menuntut otopsi ulang karena menurut mereka banyak sekali luka-luka di tubuh dari Yosua ini yang menunjukkan bahwa kematian Yosua itu tidak seperti yang disampaikan oleh polisi atau yang banyak beredar di publik, terutama di media mengutip keterangan dari tim kepolisian. Seperti dikatakan oleh Andika, dia bukan hanya siap membantu, tetapi dia juga akan ikut mengawasi. Ini permintaan ini misalnya tenaga dokter, rumah sakit, saya pasti siap. Ini kan masalah kemanusiaan. Pokoknya apa saja, kata Andika hari Jumat kemarin. Andika perlu merasa penting untuk ikut mengawasi karena dia berharap nanti dari otopsi itu hasilnya bisa benar-benar maksimal dan objektif. Saya memang ingin memastikan detailnya supaya saya sendiri bisa mengawasi objektivitas itu kan tidak mudah di lapangan. Sehingga saya harus pasti rumah sakit mana, tim dokternya mana, kita pilih yang senior. Sehingga mereka bisa memberikan penilaian maupun misalnya sumbangsih dari segi keilmuan itu lebih maksimal dan yang lebih penting memang terkendali dalam arti tidak ada intervensi sedikit pun. Sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif. Wah, ini luar biasa kalau seorang Panglima TNI sudah memberikan jaminan semacam ini. Kesediaan TNI untuk membantu melakukan otopsi itu sebelumnya kan juga sudah disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Atas perintah Kasal sudah oke. Itu kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Julius Wijono. Sikap yang sama itu juga sudah disampaikan oleh TNI AU. Bila ada permintaan dari keluarga, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsmain dan Gilang Buldansah, personil dari kedokteran TNI AU akan siap membantu. Syaratnya mendapat izin dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara. Sikap para petinggi TNI ini, khususnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dipastikan ini akan mengakhiri kontroversi kematian dari Brigadir Yosua. Apa sesungguhnya yang menjadi penyebab kematian? Mati karena ditembak, mati setelah disiksa dulu dan kemudian baru ditembak, atau memang matinya karena ditembak, pokoknya macam-macam deh. Atau seperti dugaan Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Yosua, ini disiksa lebih dahulu baru ditembak. Tapi apa penyebab kematiannya? Ini semua bakal lebih terang benderang setelah dilakukan otopsi ulang. Selain soal penyebab kematian, otopsi ulang ini kan juga akan membuat terang bagaimana proses kematian Yosua ini. Kapan dia meninggal dunia? Sebab seperti yang diduga pengacara, setidaknya ada 2 lokasi kematian, di Magelang atau sepanjang perjalanan dari Magelang ke Jakarta, atau di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, dari komunikasi dengan keluarga, Yosua itu diketahui memang sedang berada di Magelang. Ini mengantar keluarga Verdi menjenguk salah seorang anaknya yang sedang bersekolah di sana. Sebagaimana keterangan keluarga, sekitar pukul 10 pagi Yosua hari Jumat ini ya, 8 Juli ya, Yosua masih berbicara dengan ibunya, jadi berbicara langsung nih, berarti dipastikan itu memang Yosua. Dia meminta agar tak ditelepon karena mereka akan kembali ke Jakarta. Sebab pada hari itu keluarga Yosua itu rencananya akan pulang ke Sumatera Utara ya, karena mereka ini kan sekarang tinggalnya di Jambi, berziarah ke Sumatera Utara, dan
Mereka menanyakan apakah Joshua itu bisa bergabung dengan mereka. Tapi seperti dikatakan oleh Joshua, dia akan berusaha untuk bergabung kalau dia sudah mendapat izin. Tapi hari itu dia masih berada di Magelang untuk mengantar keluarga Ferdi Sambo. Nah, setelah komunikasi itu tidak ada lagi tidak ada lagi komunikasi karena seperti dikatakan tadi Joshua diduga mungkin dia minta agar tidak diganggu itu karena kalau dia sebentar-bentar di telepon ini kan akan sangat mengganggu. Nah, sampai sekitar sebelum pukul 17 ya, ini waktu yang sebelumnya disebut oleh Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto sebagai waktu terjadinya tembak menembak dalam tanda petik ya di rumah Ferdi Sambo. Telepon Joshua itu dari pemantauan itu di WhatsApp grup keluarga masih membaca percakapan. Nah, namun tidak memberikan komentar apapun. Ini menjadi kontroversi kan karena kemudian katanya handphone Joshua ada 3 gitu disebutnya itu hilang setelah peristiwa. Nah, Kamarudin Simanjuntak itu pengacara keluarga meminta polisi untuk mengecek juga mobil Ferdi Sambo. Apakah sudah ini penting untuk menjelaskan apakah ada bukti-bukti sudah terjadi penyiksaan sejak di dalam mobil atau di mana, ini penting. Satu hal hampir yang pasti diyakini oleh keluarga, pelaku pembunuhan berencana ini, begitu menyebutnya ya, pengacara menyebutnya lebih dari 1 orang. Bukti-bukti bekas luka di tubuh Joshua itu menunjukkan hal itu. Jadi bukan hanya meninggal dunia karena tembakan seperti disampaikan oleh polisi, pengacara dan keluarga itu menunjukkan bukti-bukti. 1, rahang mengalami dislokasi. 2, di belakang telinga terdapat luka senjata tajam kurang lebih sepanjang 1 jengkal. 3, telinga mengalami bengkak. 4, bahu kanan luka menganga akibat sayatan senjata tajam. 5, jari manis mengalami pengerusakan. 6, perut pada bagian kanan dan kiri termasuk tulang rusuk mengalami memar. 7, dada sebelah kanan terdapat luka bekas tembakan. 8, dagu mengalami luka dan terlihat sudah dijahit. 9, di bawah ketiak itu mengalami luka. 10, kaki kanan terdapat bekas luka dan sudah dijahit. 11, perut mengalami luka dan masih mengeluarkan darah. 12, terdapat luka di bawah mata. 13, terdapat luka di hidung dan ada tanda 2 jahitan. Ke-14 itu terdapat luka di bagian bibir dan ke-15 terdapat luka sayatan di bagian leher. Ini sangat lengkap ya kalau dari penjelasan keluarga dan tim pengacara. Nah, soal poin yang kelima ini yang sangat menarik, ke-15 ini yang sangat menarik. Luka sayatan di bagian leher itu diduga itu semacam jeratan. Jadi artinya ada yang menjerat dia dari belakang gitu. Itu kesimpulan dugaan maksud saya dari pengacara. Dengan melakukan autopsi ulang, maka semuanya itu akan dibuat jelas. Jenis luka apa saja yang terdapat di dalam tubuh Joshua, waktu kematiannya kapan, kan tadi ada dugaan apakah di Magelang atau di perjalanan atau seperti kata polisi di rumah Ferdi Sambo pada pukul 17. Kemudian penyebab kematian, alat dan senjata apa yang digunakan, dan lain-lain. Dengan dasar hasil otopsi tadi, tim penyidik juga bisa mengembangkan penyidikan, khususnya dugaan pembunuhan berencana tadi. Berapa orang yang terlibat, siapa saja mereka, apa peran mereka, termasuk benarkah Ferdi Sambo terlibat langsung dalam eksekusi, sebagaimana kecurigaan publik yang saya lihat ini kalau di media sosial itu sangat heboh semua, dan ini kalau di media masa nggak boleh ini karena disebut sebagai trial by the press atau pengadilan melalui pers. Tapi kalau di media sosial susah, ini belum ada hukumnya trial by the medsos. Sejak awal tapi apapun kasus ini memang mencurigakan. Penjelasan dari Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan dan kemudian tambahan penjelasan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan selaku penyidik yakni Kombes Budi Herdi Susianto, ini dari sisi kronologi maupun logikanya ini banyak yang bolong. Apa saja? Ini saya ulang lagi ya. Waktu pengungkapan ke publik yang sangat lambat, baru 3 hari setelah peristiwa. Ini terjadi di hari Jumat, baru diungkap hari Senin. Penyebutan penyebab kematian karena tembak-menembak. Kemudian ada senjata yang digunakan.
dan juga siapa pelaku penembakan, kemudian hilangnya CCTV, termasuk posisi Ferdi Sambo saat peristiwa terjadi, dan kemudian penyebab peristiwa itu memang semuanya janggal. Coba kita runut sekali lagi ya, satu persatu. Ini untuk sekedar merefresh saja. Pertama, soal keterlambatan pengungkapan ke publik, alasannya karena terhalang Idul Adha. Ini tanggal 10 Juli. Ini menurut saya nggak masuk akal ya. Peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli, dan kemudian dia diungkapkan publik, polisi mengungkap pada publik hari Senin. Kalau kemudian hari raya Idul Adha jadi alasan, pertanyaan saya sejak kapan polisi itu libur? Polisi ini kan memang nggak kenal libur, sama dengan profesi wartawan, profesi medis, dan profesi-profesi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ini bahaya sekali kalau karena begitu ada hari raya polisi nyatakan libur. Oh, kami libur dulu ya, ini nggak dilanjutkan, kita tunggu setelah hari raya. Ini nggak masuk akal. Kedua, ini penyebab kematian. Itu karena tembak-menembak dengan tadinya namanya disebut Baradae. Itu versi Karopenmas Ahmad Ramadan. Tapi kemudian berubah lagi menjadi Barada RE. Ini versi Kapolres Jakarta Selatan. Dan kemudian netizen berhasil mengungkap sejak awal namanya adalah Barada Richard Eliezer. Nah, dalam kasus tembak-menembak ini disebutkan bahwa Yosua melepaskan 7 tembakan, tapi yang sangat ajaib tidak ada satupun yang kena. Alasannya polisi pada waktu itu Eliezer itu berlindung di tangga, di tembok tangga, karena posisi Yosua di lantai bawah, kemudian Eliezer mendengarnya dari atas, mendengar ribut-ribut di bawah, dan kemudian dia turun. Nah, Yosua sekali lagi melepaskan 7 tembakan, satu pun tidak ada yang kena. Sementara Eliezer atau Richard Eliezer melepaskan 5 tembakan, tapi 7 yang masuk ke dalam tubuh, 6 itu tembus keluar, dan 1 itu ada proyektil yang masih bersarang di tubuhnya. Alasan polisi waktu itu, alasan Kapolres ketika ditanya kok bisa menembak hanya melepaskan 5 tembakan, tapi kemudian 7 yang masuk. Alasannya pada waktu itu ada peluru yang memantul, jadi kemudian dia membuat luka di dalam tubuh sampai ada 2 luka. Yang nggak masuk akal tadi itu soal yang tidak masuk akal juga ya, maksud saya itu saya tadi bahwa Yosua ini melepaskan 7 tembakan tapi tidak ada satupun yang kena. Padahal jaraknya itu sangat dekat, mungkin sekitar 5-7 meter ya kalau di rumah, atau paling jauh lah 10 meter ya. Padahal Yosua ini disebut keluarganya sebagai sniper gitu. Sementara Richard ini untuk mengimbangi, untuk menjustifikasi bahwa dia bisa menembak dengan sangat tepat itu karena dia adalah seorang penembak jitu, di kesatuannya dia nomor 1, dan dia juga pelatih. Ini Bintara, umur 24 tahun loh, kok sudah jadi pelatih penembak. Oke lah, mungkin dia memang sangat luar biasa. Tapi kan kemudian orang juga yang ketiga ini mempertanyakan penggunaan senjata Glock 17, yang ada pelurunya 17. Ini ada prajurit Balok 1, saya nggak tahu Balok 1 atau Balok 2 ini ya. Kok pakai senjata laras pendek? Ini yang biasanya digunakan standar perwira dan tembakannya presisi. Balok 1 itu standarnya itu laras panjang. Jadi beda, orang yang terlatih menggunakan laras panjang dengan laras pendek itu pasti beda juga kemampuannya. Tapi oke lah, pada waktu itu bukan hanya Polri, tapi sejumlah perwira Polri, purnawirawan, jenderal gitu, yang juga diantaranya pernah jadi ajudan, mengakui bahwa itu merupakan standar dari di TNI, di Polri maksud saya, bahwa untuk mengawal para pejabat-pejabat penting di Polri itu mereka sudah dibekali dengan senjata laras pendek. Nah, tapi ini tetap saja mengundang keheranan termasuk dari kalangan TNI. Apalagi kejanggalannya yang lain, ini hilangnya CCTV. Ini di komplek perumahan, dan belakangan itu kemudian diakui itu diganti oleh penyidik, dan kemudian bahwa itu diamankan untuk penyidikan. Jadi sekarang sudah ditemukan CCTV-nya. Jadi itu akan sangat membantu apa yang terjadi di seputar rumah Ferdi Sambo. Itu bisa kelihatan. Yang juga menurut agak janggal itu adalah rusaknya CCTV di rumah Ferdi Sambo. Makanya kemudian di netizen muncul olok-olok ya, polisi tembak polisi, kok yang mati malah CCTV. Kelima, ini posisi Ferdi Sambo pada waktu itu disebutkan dia tidak ada di rumah, dia sedang PCR. Nah, ini agak janggal. Kenapa? Karena dia kan seorang perwira tinggi polisi, dia nggak mungkin kalau harus PCR di luar. Biasanya untuk pejabat tinggi ini mereka
cukup tinggal panggil tenaga medis dari dari kesehatan dari Polri dan dilakukan PCR. Biasanya seperti itulah. Tapi sampai sekarang kita terima penjelasan dari polisi bahwa dia sedang PCR, tetapi polisi sampai sekarang tidak bisa mengungkap di mana sebenarnya Ferdi Sambo itu melakukan PCR. Tapi sebenarnya kalau itu masuk dalam aplikasi Peduli Lindungi bisa kelihatan kok di mana dia melakukan PCR. Tapi tetap saja ini dianggap sebagai sebuah kejanggalan. Ini netizen menilai ini sebagai upaya menunjukkan alibi bahwa Ferdi Sambo tidak ada di lokasi itu. Tetapi Kumparan, seperti juga pernah kita sebut dalam program Off the Record FNN, menyatakan bahwa pada saat itu Ferdi Sambo itu sebenarnya ada di rumah. Dia memang sengaja bersembunyi dan untuk menjebak adanya affair antara istrinya Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua. Tapi ini informasi yang belum dikonfirmasi karena Kumparan hanya menyebut sumber di internal kepolisian. Tetapi tetap saja ini menjadi bahan yang menarik gitu ya. Yang keenam, yang ini sejak awal muncul dan dikonsumsi media, yakni ini karena penjelasan dari Karopenmas dan juga dari Kapolres Jakarta Selatan ya, bahwa kenapa Yosua ditembak itu karena Yosua itu melakukan pelecehan, dia melecehkan Putri Sambo ya. Dia sedang istirahat di kamar dan kemudian Yosua masuk dan kemudian ketika Putri Sambo terkejut, dia menodongkan senjatanya dan membentak, meminta Putri untuk diam. Itu versi polisi, dan banyak orang yang kemudian agak mempertanyakan bagaimana mungkin ada seorang brigadir, seorang sersan itu berani mengancam istri seorang jenderal yang menjadi atasannya. Jangan lupa ya, Ferdi Sambo ini adalah Kadif Propam. Jadi ini polisi yang paling ditakuti oleh polisi yang lain. Jenderal-jenderal yang lain saja takut pada Ferdi Sambo, apalagi seorang brigadir yang menjadi ajudannya. Ini janggal sejak awal. Yang ketujuh, ini menjadi spekulasinya menjadi menarik karena kemudian muncul kabar dan diakui oleh LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu Putri dan Barada Richard itu meminta perlindungan LPSK. Lalu sebenarnya dalam kapasitas apa ini korban? Korban, dia korban pelecehan, tapi dia berlindung dari siapa? Karena kalau menggunakan logika polisi kan pelaku yang melakukan pengancaman terhadap dia, Brigadir Joshua, sudah meninggal dunia. Ini juga sangat menarik. Dan lebih menarik lagi karena ternyata polisi mengaku sudah melindungi baik Putri maupun Richard. Nah, Richard juga pertanyaannya kan dia melakukan penembakan dan seperti dikatakan oleh polisi ini upaya membela diri. Jadi dia tidak terkena delik pidana. Tapi kenapa kemudian dia meminta perlindungan? Ini curiga-curigaan ini kan semakin menguat kemudian, apalagi kemudian tidak lama berdasarkan video-video yang dirilis oleh keluarga, ini mereka dilarang membuka peti jenazah, bahkan mengaku diintimidasi. Siapa yang mengintimidasi disebutkan adalah Karo Paminal Propam Mabes Polri, yakni Brigjen Hendra Kurniawan. Inilah yang menyebabkan kemudian Hendra Kurniawan dinonaktifkan juga. Dibuka. Anakku menjerit kau. Sakit dia jeritanmu itu anakku. Sakit dia jeritanmu itu sayang.
cucu mama. Aku udah diizinkan bapak kesayanganmu itu. Bapak kesayanganmu itu mana? Mana bapak kesayangannya itu? Sama ibu itu. Oh Tuhan, anakku ini. Bisa ada apa yang kau dapat anakku? Bisa ada apa yang kau sampai korban kau gini nak? Oh Tuhanku, Tuhan Yesus. Tolong hidupkan anakku ini. Anakku yang sungguh tulus ini. Dia sangat tulus ini. Tidak tahu apa-apa ini. Sikap keluarga yang ngotot untuk membuka peti jenazah itu kemudian membuka semua misteri. Seperti dikatakan oleh pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak, perjuangan keluarga ini untuk membuktikan adanya kejanggalan ini memang luar biasa menarik. Di tengah intimidasi, dilarang membuka, ternyata mereka masih sempat mengabadikan semuanya dengan dalih pada waktu itu ingin melakukan suntik formalin. Dari situlah kemudian terbuka. Dibuka sama? Kalau kami sebenarnya nggak perlu. Jadi yang dibuka Bukan untuk nah, karena ada kegiatan kami katanya nggak mau dibuka. oh Itu makanya. Terus kan masih mau dia masih kan kerannya kalau nggak bisa dibuka kerannya ini aja kancingnya aja tenang aja, nggak ada muka. Bekas otopsi. Coba lihat bekas yang ini. ini yang ditembak. Cuman itu bekas tembak. Ini pengakuan sih, tapi di tangannya juga ada bang sebelah kiri nih bang ini. Di tangannya juga ada. Nih, bolong nggak tahu tapi apa nih? Bolong apa kena proyektil aja? Bolong kayak gini bolongnya. Sambil bolong nggak apa-apa. Bolong ini. Bolong. Nggak apa-apa. Nggak tahu bolongnya. Tinggal juga loh. Iya. Tinggal tuh. Bibirnya aja nih bekas dijahit. Matanya lubang. Ini yang di sini nih ada jahitan. Rahangnya geser. Iya. Kiri kanan. Geser rahangnya itu kan udah. Bukan dia. Kaki nggak ada luka. Nggak tahu, belum dibuka soalnya. Dan kecurigaan publik itu kemudian semakin mendapat justifikasi ketika pengacara keluarga, yakni Kamarudin Simanjuntak, akhirnya membuka kepada publik fakta-fakta luka di tubuh Yosua. Seperti yang saya sebut tadi, ada 15 luka di tubuh Yosua. Nah sekarang TNI, melalui Panglima TNI sudah menyatakan siap membantu melakukan otopsi ulang, bahkan akan ikut mengawasi. Polri juga sudah menyatakan siap melakukan otopsi ulang dengan melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM. Pada waktu itu begitu ya. Tentu sekarang tidak ada alasan lagi bagi Mabes Polri untuk menolak kesediaan dari TNI untuk membantu dan melakukan otopsi. Bila sampai menolak, publik pasti akan semakin curiga. Masih ada upaya menutup-nutupi apa sesungguhnya yang terjadi. Keterlibatan tim forensik dari 3 angkatan ini, darat, laut, dan udara, dipastikan akan membuat kasus ini menjadi terang benderang, menjadi transparan. Publik saya kira tidak perlu berspekulasi lagi. Ini kalau sudah diumumkan nanti ya. Mosok masih nggak percaya juga kalau TNI dilibatkan dan Panglima TNI ikut mengawasi. Yang kita tunggu berikutnya, bagaimana penyidik memanfaatkan data-data ilmiah itu. Ini waktunya Kapolri bersih-bersih secara internal. Siapa saja yang terlibat, itu harus diungkap dan diadili. Siapa saja yang mencoba menghalangi dan merekayasa kasus ini juga harus ditindak. Sejauh ini Kapolri telah menonaktifkan Ferdi Sambo yang dia langsung berada dalam pusaran. Dan jujur saja kalau kita amati komentar publik memang
Ferdi Sambo ini sangat dicurigai dia berperan dalam kematian dari Brigadir Yosua. Tapi kita tidak boleh terlalu berspekulasi terlalu jauh ya. Biarkan tim forensik bekerja dan kemudian nanti penyidik juga bekerja. Kemudian ini kan juga tadi disebut ada Carlo Paminal, Brigjen Hendra Kurniawan sebut-sebut menghalangi dan melakukan intimidasi terhadap keluarga Yosua. Begitu juga Kapolres Jakarta Selatan. Ini yang karena langsung bertanggung jawab kepada penyidikan, ini juga sudah dinonaktifkan. Siapa lagi yang terlibat? Ini semua harus dibuat tuntas. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.